Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi, Pak. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, mungkin sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin presensi dulu. Maaf untuk yang hari ini tidak bisa hadir. Apakah ada? Ada ya? Mas Taufik ini enggak kelihatan kemana ya? Izin, Pak. Oh, izin. Baik. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan daripada pertemuan sebelumnya mengenai analisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin tahu untuk salah satu dari kalian apakah masih mengingat dengan pertemuan pembelajaran sebelumnya, yaitu identifikasi mengenai gangguan satu saja. Silakan. Oh ya, Mas Pria, silakan. Oh ya, Masuk angin, Pak. Masuk angin. Pak. biasanya kalau rem hidrolik itu kadang Pak, apa itu? Gembos. Ya. Gembos. Ya. Mungkin itu. Ya, bahasa gembos. Ya. Ini mungkin yang dimaksud gembos itu masuk angin ya, yaitu diantaranya berarti Gembos, Pak. ya, berarti kalian masih ingat ya salah satu dari gangguan daripada sistem rem hidrolik. Baik, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mungkin lebih mendalam lagi, yaitu dengan analisis gangguannya ya. Ini saya akan presentasikan dulu. Ya baik, saya lanjutkan terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita akan mempelajari untuk analisis dan perbaikan sistem rem hidrolik. Mungkin di next Pak Rido. Perlu kalian ketahui untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yaitu yang untuk kompetensi dasar, yaitu ada dua untuk pengetahuannya menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Untuk keterampilannya nanti kita akan memperbaiki sistem rem hidrolik. Tujuan pembelajarannya diharapkan nanti siswa kalian mampu memahami analisis gangguan pada sistem rem hidrolik, kemudian mampu menjelaskan penyebab kerusakan pada sistem rem hidrolik, dan mampu melakukan analisis gangguan pada sistem rem hidrolik sesuai SOP, dan yang terakhir nanti mampu melakukan perbaikan pada sistem rem hidrolik sesuai SOP. Untuk selanjutnya, untuk persepsi dulu, bahwasanya pada era zaman ini kita sudah menggunakan kendaraan. Saya yakin setiap rumah sudah bahkan memiliki kendaraan lebih dari satu ya, sepeda motor itu tentunya. Nah, yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan bagaimana perawatannya untuk sistem rem, kemudian ke depan untuk apabila terjadi gangguan-gangguan, penyebabnya apa, kita bisa biar lebih mengetahui ya. Ini untuk fungsi rem jelas, untuk mulai kecepatan laju sepeda motor dan menghentikan sepeda motor. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, kalau misal sepeda motor ini mengalami kendala gangguan pada sistem rem hidrolik, ini pasti akan menyebabkan sebuah kecelakaan. Ini pada ada anak kecil yang pada saat mau ambil bola. Ini kalau sistem rem hidrolik tidak dirawat dengan baik, tidak diperbaiki, jika ada kerusakan maka nanti bisa menyebabkan sebuah kecelakaan. Baik, bisa kalian lihat
untuk gejala dan penyebab kerusakan sistem rem hidrolik sepeda motor. Ini ada 3 item yang sering terjadi, yang mana pertama adalah handle rem ini terasa kenyal atau empuk, ya. Kemudian handle rem kebalikannya dengan kenyal, yaitu terasa keras. Kemudian rem menyangkut. Ini mungkin bisa kalian cermati beberapa yang menyebabkan terjadi gangguan seperti ini. Termasuk salah satu handle rem terasa kenyal ini. Mungkin ada udara palsu di dalam sistem rem hidrolik itu sendiri. Kemudian kalau handle rem terasa keras, ini mungkin ada piston kaliper menyangkut, ya, menyangkut. Dan seterusnya. Menyangkut sama contohnya ini cakram rem bengkok atau berubah bentuk. Ya. Mungkin itu untuk gejala dan penyebab kerusakan pada sistem rem hidrolik sepeda motor yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui, sehingga nanti ke depan ketika menganalisis kejadian atau kerusakan pada sistem rem hidrolik, kalian bisa mengerti, menganalisis ini kira-kira apa yang rusak di sebelah mana. Ya, mungkin itu untuk intinya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, itu tadi untuk gangguan yang terjadi pada sistem rem hidrolik. Kemudian untuk lebih jelasnya, ketika kalian mungkin sudah mengerti apa yang menjadi sebuah kerusakan, penyebabnya apa, nah ini selanjutnya adalah ada prosedur pemeriksaan dan perbaikan sistem rem hidrolik. Ini nanti mungkin bisa kalian kunjungi dalam link YouTube ini oleh Wahid NG. Itu di situ dijelaskan bagaimana cara pemeriksaannya. Nanti bisa kalian kunjungi sendiri. Ya. Baik, itu untuk mungkin presentasi dari saya. Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan dari anak-anak sekalian, monggo saya persilakan. Bisa dimulai dari Pak Nur Rahim, monggo Pak Nur Rahim, Mas Nur Rahim. Iya Pak, mau tanya, itu tadi kan yang remnya atos itu loh Pak tadi. Nah itu yang membuat keras itu apanya Pak? Itu minyak remnya atau apanya itu Pak? Saya kok masih bingung loh Pak. Baik. Ini pertanyaan yang sangat cukup bagus sekali. Jadi sering dalam gangguan sistem rem hidrolik mengalami handle rem yang terasa keras atau atos. Ini tadi sudah disampaikan dalam presentasi bahwa rem atos ini terjadi ketika contohnya adalah yang pertama adalah piston dalam kaliper ini macet. Nah, macet. Kemudian bisa karena kampas daripada kampas rem itu kotor, nah itu juga bisa mempengaruhi kerasnya tadi. Untuk selanjutnya, untuk biar menggali pengetahuan kalian, saya sampai di mana kalian mengerti apa yang sudah saya sampaikan dari pertemuan yang pertama, yang kedua, nanti ada link Google Form yang saya bagikan di grup WA, ya, diperhatikan di grup WA, atau mungkin saya masukkan dalam Google Classroom yang nanti bisa kalian kerjakan sebagai penugasan tertulis tentang KD gangguan dan analisis sistem rem hidrolik. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan mengadakan secara luring tatap muka karena kita sudah masuk ke tahap perbaikan sistem rem hidrolik. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri dan marilah untuk penutup kita membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Alhamdulillah. Selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terakhir SMK bisa.